Saat ini sampah merupakan masalah berat yang tengah dihadapi Kota Bekasi. Peningkatan volume sampah secara tak terkendali memunculkan masalah baru yang tidak kalah serius, seperti pencemaran lingkungan, wabah penyakit, dan timbulnya bencana karena timbunan sampah, yakni banjir dan penurunan kesuburan tanah. Perilaku buruk manusia terhadap lingkungan seperti pencemaran pada air, udara, dan tanah, membuang sampah sembarangan, serta betonisasi tanah terbuka makin memperburuk kondisi Kota Bekasi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Bekasi, namun hasilnya belumlah memuaskan. Bahkan Kota Patriot Bekasi harus rela melepaskan penghargaan adipuranya yang seharusnya diterima di tahun 2015. Beberapa ahli dan pengamat lingkungan berpendapat untuk mengembalikan kondusivitas lingkungan Kota Bekasi, pemerintah kota harus melaksanakan program-program lingkungan secara terpadu dan masif dengan melibatkan masyarakat seluas-luasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Bekasi memiliki persoalan terhadap sampah yang dimana volumenya kita mengetahui bersama sekitar 1.528 ton per hari. Oleh karena itu kita perlu mengatasi bersama bagaimana sampah ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak bagaimana masyarakat Kota Bekasi bersama-sama melakukan 5 hal. Yang pertama adalah mari kita sama-sama membuat lubang resapan biopori. Karena dengan pembuatan lubang resapan biopori, insya Allah lahan-lahan yang tidak subur akan kembali menjadi subur dengan pemuliaan tanah melalui lubang resapan biopori. Kemudian yang kedua kita melakukan pembuatan sumur resapan. Kenapa kita harus melakukan pembuatan sumur resapan? Karena dengan adanya sumur resapan ini akan mampu menjadikan cadangan air bawah tanah kita, yang itu pun akan membantu pengurangan banjir sekaligus menyuburkan lahan-lahan di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, mari kita bersama-sama melakukan pengelolaan sampah mandiri di masyarakat kita, baik di lingkungan rumah kita masing-masing. Kalau kita tidak sanggup, mari kita sama-sama di lingkungan RT. Kalau tidak sanggup juga, mari kita kelola di lingkungan RW, dan seterusnya. Kalau tidak mampu, kita akan lakukan pada tingkat kelurahan. Dengan pengelolaan sampah mandiri inilah, insya Allah kita akan meredusir bagaimana timbulan-timbulan sampah yang ada di masyarakat akan terkelola dengan baik di masing-masing tingkatan tersebut. Kemudian yang keempat, saya berharap kita juga mulai melakukan pembuatan kompos. Kompos-kompos yang ada ini akan sangat membantu untuk taman-taman yang ada di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi juga sudah mencanangkan untuk membuat 1.000 taman, yang mudah-mudahan taman-taman yang ada di Kota Bekasi ini akan bisa disupport komposnya, pupuknya melalui rumah-rumah kompos yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bekasi. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama membuat perkebunan atau kebun-kebun kota dan taman-taman kota, sehingga ini yang kemudian membuat lingkungan kita akan menjadi lebih indah. Namanya Bu Atun. Bu Atun? Iya. Ini Bu, awis. Ya bagus sih tempat ini, daripada dulu kan berantakan sampah. Kemana-mana ya, belatung kemana-mana, sekarang udah rapi. Alhamdulillah. Manfaatnya lebih bersih. Gua Aris, gua aktif di OI Kota Bekasi. Gua juga udah melakukan biopori. Kenapa gua bikin lubang biopori? Karena ingin bebas dari sampah, bebas dari banjir. Gue ingin lingkungan gua hijau dan damai. Nabila, Lihatun Soliha. Tahu biopori? Tahu. Tuh kan? Penyerapan. Tuh. Iya, nama saya Herdita. Skripsi saya tentang sampah. Kebetulan banget, ini penggarap biopori awal mulanya dari OI Hitam Putih. Mereka juga buka TPST tentang sampah, pengolahan sampah. Bekasi itu harus terus menggalakkan biopori karena rawan banget banjir.
Ya harus dibanyakin biopori biar mengurangi genangan-genangan di jalan. Kalau udah punya di biopori di rumahnya, kalau lagi banjir itu kayak halilintar. Jadi airnya langsung muter masuk kayak gitu. Seru sendiri ngeliatinnya. Biopori nggak mahal, bisa dilakukan dengan sendiri. Kalau nggak punya casing kayak gini, bisa pakai paralon. Terus kalau nggak punya bor, bisa pakai linggis untuk ngegalinya. Ya setidaknya itu 1 meter lah kedalamannya. Jadi nggak perlu harus beli, bisa kok kita lakukan sendiri. Biopori saat ini merupakan solusi yang terbaik. Karena apa? Melalui biopori, kita di tempat manapun kita bisa membuat lubang. Di comberan, di tanah lapang, di beton pun kita bisa lakukan. Saat ini Bekasi mencoba untuk penerapan lubang biopori sebanyak 1 juta. Saya yakin penanggulangan biopori yang dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat Bekasi akan mendukung dan mampu memberikan kontribusi menjadikan Bekasi mendapatkan adipura. Mari semua masyarakat kita terapkan, kita buat lubang biopori di mana lingkungan hidup kita agar kita hidup nyaman, kita hidup serasi, dan satu hal, kita bebas banjir, kita bebas dengan kekeringan saat musim kering. Untuk itu, mari kita coba. Mari kita bersama-sama melakukan 5 program yang kita canangkan tadi. Pertama adalah pembuatan lubang resapan biopori. Kemudian yang kedua, melakukan pembuatan sumur resapan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan sampah mandiri. Dan yang keempat, kita melakukan composting yang bahan bakunya dari sampah-sampah organik yang bertebaran di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, kita sama-sama membuat kebun dan taman kota. Sehingga insya Allah kalau ini dilakukan bersama-sama oleh kita dan secara konsisten kita lakukan, mudah-mudahan kota kita akan kembali mendapatkan Piala Adipura yang menjadi sebuah keniscayaan yang akan kita peroleh bersama-sama. Untuk itu, mari kita bersama-sama sayangi sampah, kurangi sampah. Salam patriot, Kota Bekasi maju!